Bayangkan, seorang anak lahir ke dunia bukan dalam pelukan hangat, melainkan dalam situasi penuh kekerasan. Ayahnya, dalam kemarahan buta, menendang perut ibunya yang sedang hamil. Tendangan itu cukup kuat untuk membuat tengkorak Pedro memar bahkan sebelum ia dilahirkan. Ini adalah kisah pembunuh berantai dari Brasil bernama Pedro Rodrigues Filho. Pedro lahir di Santa Rita do Sapucaí, sebuah kota kecil di Minas Gerais, Brasil. Dia tumbuh dalam kemiskinan dan lingkungan yang sangat keras. Masa kecilnya tidak diwarnai dengan pelukan orang tuanya, melainkan dengan amarah, kekerasan, dan kebencian. Saat usianya menginjak 14 tahun, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia berhasil membunuh seseorang. Motivasinya adalah membela kehormatan ayahnya. Ayah Pedro pada saat itu dipecat dari pekerjaan sebagai penjaga sekolah karena dituduh mencuri makanan. Pedro tidak bisa menerima hal itu. Ia yakin ayahnya tidak bersalah. Maka ia mengambil senapan milik kakeknya dan menembak wakil wali kota Santa Rita do Sapucaí. Penembakan itu dilakukan di depan balai kota di siang bolong. Tapi ia tidak berhenti di situ. Pedro mencari tahu siapa sebenarnya yang mencuri makanan itu. Setelah mendapat informasi, ia mengejar dan mati seorang penjaga keamanan sekolah yang menurutnya adalah pelaku sebenarnya. Setelah kejadian itu, Pedro melarikan diri dari Mogi das Cruzes, pinggiran kota São Paulo. Di sana ia memulai hidup barunya. Tapi ini bukan kehidupan yang damai. Pedro justru makin terjun ke dunia kriminal, terutama dalam lingkungan narkoba. Ia merampok pengedar narkoba dan menghabisi mereka. Tapi menariknya, Pedro hanya mengincar para penjahat. Ia membenci pelaku kejahatan, pemerkaos, pembunuh, pengedar narkoba, dan ia memutuskan untuk menjadi penegak keadilan dengan caranya sendiri. Media mulai memberinya julukan sebagai vigilante, pembunuh yang menegakkan keadilannya sendiri. Di kota itulah Pedro bertemu dengan Maria Aparecida Olimpia, atau yang akrab dipanggil Botina. Mereka jatuh cinta dan hidup bersama sampai akhirnya Botina pun hamil dan Pedro bersiap menjadi ayah. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Botina saat itu dihabisi oleh anggota geng musuh. Pada saat mengetahui pacarnya tewas, Pedro sangat hancur dan sekali lagi ia langsung memilih untuk membalaskan dendamnya sebagai obat dari rasa kehilangan. Pedro memburu dan menghabisi setiap anggota geng yang terlibat dalam kematian kekasihnya. Satu persatu mereka ia habisi. Tidak peduli apakah mereka lari, bersembunyi, atau berpura-pura tidak bersalah. Pedro tidak berhenti sampai semuanya habis. Pada saat usianya belum menginjak 20 tahun, tapi pada saat itu tubuh-tubuh yang ia tinggalkan sudah puluhan. Tapi pembunuhan Pedro yang paling terkenal adalah membunuh ayahnya sendiri. Beberapa tahun setelah melarikan diri, Pedro mendengar kabar bahwa ayahnya yang dulu ia bela mati-matian telah menghabisi ibu kandungnya sendiri dengan Tara. Bagi Pedro, itu adalah pengkhianatan terbesar. Maka ia melakukan hal yang mungkin tidak bisa diterima akal sehat siapapun. Pedro mengunjungi penjara tempat ayahnya ditahan. Di sana, ia langsung menikam ayahnya sebanyak 22 kali, tapi yang terjadi setelah itu membuat banyak orang merinding. Di dalam penjara, ia membelah dada ayahnya, lalu mengambil jantungnya dan memakannya. Hal itu dilakukan sebagai simbol balas dendam yang paling brutal dan mengerikan. Pada akhirnya, Pedro tertangkap pada usia 19 tahun pada tanggal 24 Mei 1973. Tetapi penjara tidak membuatnya berhenti. Justru di balik jeruji, Pedro tetap menghabisi nyawa orang. Dalam perjalanan dengan kendaraan tahanan, ia duduk bersama narapidana lain. Dan ketika kendaraan berhenti, tidak ada satu orang pun yang keluar hidup-hidup. Pedro menghabisinya sampai mati. Alasannya karena mereka adalah pemerkaos. Selama di penjara, Pedro mengaku telah menghabisi 47 narapidana lain.
Semua korban katanya pantas untuk mati. Ia hanya mempercepat hukuman yang seharusnya mereka dapatkan. Dia melakukan pembunuhan dengan metode ditusuk atau ditebas dengan pisau rakitan. Pedro akhirnya dijatuhi hukuman 126 tahun penjara, tapi hukum Brasil saat itu membatasi hukuman penjara maksimal 30 tahun, terlepas dari berapa banyak kejahatan yang dilakukan. Setelah menjalani 34 tahun penjara, Pedro akhirnya dibebaskan pada April 2007, lebih tepatnya tanggal 24 April. Kebebasan ini mengejutkan banyak pihak. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku membunuh lebih dari 100 orang bisa berjalan bebas, tapi hukum tetaplah hukum. Setelah dibebaskan, Pedro pun pindah ke Fortaleza Ceará. Ia mencoba menjalani hidup yang lebih tenang, tapi bayang-bayang masa lalu kembali menghantuinya. Pada tanggal 15 September 2011, ia ditangkap kembali. Kali ini karena kasus lama yang melibatkan perampasan kebebasan dan kerusuhan saat ia ditahan di São Paulo. Ia dijatuhi hukuman 8 tahun, tapi dibebaskan lebih cepat karena ia berkelakuan baik, tepatnya pada 10 Desember 2018. Setelah keluar, Pedro mulai tampil di media. Ia memberikan wawancara, membuat kanal YouTube, dan bahkan memberi nasihat soal kriminalitas. Dalam wawancara, ia mengaku senang menghabisi penjahat. Ada kepuasan tersendiri ketika ia membersihkan dunia dari orang-orang kotor. Dan ia merasa dirinya tidak jahat. Ia merasa dirinya benar. Sekarang kita masuk kepada kematian Pedro, akhir dari sang pemburu. Hidup Pedro berakhir seperti kisah yang ia ciptakan sendiri dengan kekerasan. Pada 5 Maret 2023, di Mogi das Cruzes, kota tempat ia dulu menjadi vigilante, Pedro ditembak mati oleh 2 pria tidak dikenal dari dalam mobil. Mereka menembaknya beberapa kali lalu langsung melarikan diri. Hingga kini pelakunya belum tertangkap. Dia tewas di jalanan sama seperti banyak korban yang telah ia habisi. Pedro Rodrigues Filho tetap menjadi sosok yang membingungkan. Di satu sisi ia menghabisi ratusan orang, tapi di sisi lain, sebagian besar dari mereka adalah penjahat. Apakah ia vigilante? Apakah ia korban? Tapi apakah tindakannya bisa dibenarkan? Itulah pertanyaan besar yang tersisa. Ia hidup dalam kekerasan, tumbuh dalam trauma, dan menjadikan pembunuhan sebagai bentuk keadilan pribadinya. Pedro Rodrigues Filho bukan hanya cerita tentang seorang pembunuh, tetapi juga kisahnya tentang apa yang bisa terjadi jika keadilan diambil oleh kemarahan. Jadi itulah guys kisah dari Pedro Rodrigues Filho. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.